Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirmankan di dalam kitabnya, dan kita berharap semoga itu semuanya menjadi jalan bagi kita untuk menemukan cara untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan Al-Qur'an lah ya iman kita ini bisa bertambah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di bawah tepi sebuah di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tadabbur Al-Quran kali ini kita akan sama-sama menggali pembahasan mengenai surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr yang berbicara mengenai gelombang kemenangan. Sebagaimana yang ditulis di dalam buku Dr. ya, Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri MA, yaitu buku yang Tadabbur Juz Amma. Beliau menulis pembahasan mengenai surah An-Nasr ini di halaman ke-341 ya. Secara spesifik beliau menyebutkan bahwa berita utama dari surah An-Nasr ini adalah mengenai gelombang kemenangan. Ya. Nah, surah An-Nasr ini ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah dengan posisinya setelah turunnya surah Al-Hasyr. Nah, surah Al-Hasyr ini surah yang berbicara mengenai hijrahnya ya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah ya. Surah Al-Hasyr. Dan di situ Allah membahas
yang menyinggung mengenai sosok-sosok orang-orang munafik ya yang berada di Madinah, yang mereka menunjukkan kebencian dan bersekutu dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Jadi surah An-Nasr ini posisinya turun setelah surah Al-Hasyr di Madinah. Sehingga kemudian surah ini ya juga dinamakan sebagai surah At-Taudi. Seperti riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, hal itu dikarenakan terdapat isyarat dekatnya waktu meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Alusi menyebutkan penamaan ini dalam kitabnya. Ya. Jadi ketika turun surah An-Nasr ini, ya, kan di situ menggambarkan bagaimana janji Allah akan kemenangan bagi kaum muslimin. Sehingga kemudian Ibnu Mas'ud ya, menyebut ya di dalam riwayatnya bahwa surah ini disebut sebagai surah At-Taudi karena di dalamnya ya, ada isyarat bahwa Rasulullah SAW akan segera meninggalkan alam dunia. Ya, karena risalahnya sudah mau selesai. Itu demikian yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, dan juga Al-Alusi di dalam kitab keduanya. Nah, surah ini memuat kabar gembira yang telah Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu apa yang diistilahkan dengan Fathu Mekah ya, atau pembukaan kota Mekah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Jadi itu kan kaum muslimin baru hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Jadi lagi capek-capeknya hijrah ya, setelah hijrah dengan segala pengorbanan, dengan segala perang batin, emosi gitu ya. Maka ketika sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah ini, dan surah ini menjadi penghibur ya. Menjadi berita gembira bagi kaum muslimin terutama yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa nanti ya, akan disaksikan kemenangan di mana kaum muslimin akan menyaksikan ya orang-orang berduyun-duyun ya, beramai-ramai masuk ke dalam Islam. Dan itu kemudian terjadi di tahun ke-8 Hijriah ya. 8 tahun setelah mereka hijrah ke Madinah, mereka menyaksikan peristiwa itu. Ya, 8 tahun kalau sekarang nggak terasa ya. Ya, 2 periode jadi presiden nggak kerasa sekarang. 10 tahun ya. Apalagi cuma 8 tahun. Nah, hal itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nasr ya, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Jadi itu bunyi dari surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr ini menjadi surah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh satu surat. Kan umumnya banyak ya surah-surah yang Allah turunkan terbagi gitu ya. Jadi enggak utuh satu surat. Nah, ada beberapa surat yang Allah turunkan secara utuh ya. Seperti misalnya surah Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surah Al-Masad ya, tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kan utuh ya. Dan menurut para mufassir ya,
surah An-Nasr ini kemudian menjadi surah terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW secara utuh. Jadi memang ini memperkuat juga ya, memperkuat bahwa risalah Rasulullah SAW itu akan berakhir tidak lama lagi. Nah, kata al-fath ya, dalam penggalan ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath ya. Nah, ini yang dimaksud adalah ya menurut para mufassir adalah Fathu Mekah ya. Kemenangan ya kan disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah kepada manusia dan pertolongan dan kemenangan gitu ya. Maka ya, kemenangan di situ adalah merujuk kepada peristiwa Fathu Mekah ya, atau pembukaan kota Mekah. Nah, sedangkan kata afwaja ya, di ayat yang kedua ya, di ujung ayat yang kedua, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kata afwajan ini memberi isyarat masuknya Islam, masuknya Islam banyak orang. Ya, karena kan kalau dilihat dari maknanya kan, maka dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Afwajan itu kan berbondong-bondong. Jadi kata afwajan itu memberi isyarat bahwa orang Islam itu, bahwa orang-orang akan masuk ke dalam Islam beramai-ramai, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ya, afwaj ya adalah bentuk plural dari kata fauj, yang artinya adalah gelombang laut. Ini adalah gelombang laut ya. Jadi kalau gelombang laut itu kan satu, ya, satunya kan satu tuh. Tapi kalau gelombangnya banyak, nyusul. Nah disebut dibuat jadi jamak, disebut afwaj, ya, bergelombang, ya, bergelombang, berduyun-duyun begitu ya. Tidak hanya satu gelombang aja, tetapi banyak gelombang, saling menyusul begitu. Mujahid sebagaimana dikutip At-Tabari mengartikan kata afwaja dengan kalimat zumaran. Ada surah Az-Zumar ya. Artinya berombong-rombongan ya. Ya kan, orang-orang kafir, orang-orang Islam itu masuk ke dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala zumara ya, berombong-rombongan, masyaallah. Jadi ada kloter-kloternya yang masuk ke dalam surga. Demikian juga orang-orang kafir. Mereka masuk ke dalam neraka dengan berombong-rombongan, berkloter-kloter. Nauzubillah ya. Kemudian az-zajaj ya, mengartikannya dengan makna jamaat yang banyak ya. Jadi az-zajaj ya. Kalau tadi Mujahid memaknai kata afwaj yaitu dengan kata zumaran ya, rombongan, sementara jazaj memaknai katanya jamaat ya. Jamaat ya, atau jemaah lah begitu yang banyak. Nah, sebelumnya memang para penganut agama Islam ya datang kepada Nabi Muhammad SAW itu satu atau dua. Ini kalau mau berislam itu satu ya, dua itu datangnya. Nah, sehingga kemudian ketika surah ini turun ya menjadi sebuah bayangan ya, gambaran. Jadi yang akan datang kepada Rasulullah itu bukan satu dua lagi, tapi berombong-rombongan. Ya, berkelompok-kelompok. Itu kan ini menjadi sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Ya. Artinya akan terjadi perubahan signifikan dari jumlah penganut agama Islam. Ya. Setelah turunnya surah Al-Fath ini. Ya. Atau surah idza jaa ini, atau surah An-Nasr ini ya. Nah, jadi sebelumnya kaum muslimin ya masuk Islam itu kan manusia ketika itu ya satu atau dua. Nah, namun setelah turunnya surat ini, maka ya yang memeluk Islam adalah satu kabilah dan berbondong-bondong menyatakan keislamannya. Dimulai dari orang-orang Quraisy yang tadinya memusuhi Nabi SAW dan juga kaum muslimin ya, dengan permusuhan yang sangat keras dan juga kejam ya, pada akhirnya kemudian mereka ya akan bergabung bersama dengan kaum muslimin yang mereka musuhi dulu ya. Nah, para sahabat Nabi SAW sangat berbahagia ketika mendengar surah ini turun dan dibacakan kepada mereka ya.
Karena memang ya mereka merasakan bagaimana ya getirnya kehidupan mereka selama bertahun-tahun ketika mengikuti Rasulullah SAW. Ya, di Mekah itu ya Rasulullah kan hijrah setelah 11 tahun ya, 11 tahun berada di Mekah. Maka selama 11 tahun itulah kaum muslimin betul-betul hidup dalam kesempitan, penderitaan, ya, tekanan, intimidasi, boikot, ya. Bahkan ancaman pembunuhan, bahkan sudah ada yang dibunuh begitu ya. Dan akhirnya mereka berhijrah, lalu kemudian ya, datang kabar ini. Tentu ini menjadi sebuah kabar yang sangat membahagiakan mereka. Nah, terutama ya, ketika mereka membayangkan bagaimana dulu ketika berada di Mekah. Karena memang di dalam sejarahnya begitu ya. Bahwa kaum muslimin ya ketika mereka sebelum hijrah ya mereka melewati tahun-tahun yang sulit ya. Hidup di bawah tekanan teror ya, baik fisik maupun mental. Ya, dijauhi, dimusuhi, di asetnya dirampas ya. Ya, kekayaannya begitu ya, anaknya juga kan ada yang salah satunya adalah salah seorang dari istri Rasulullah SAW ya. Kalau nggak salah Ummu Salamah ya. Beliau harus berpisah dengan suami dan anaknya ya, pada masa hijrah ya, karena keluarga mereka tidak ingin gitu ya. Abu Salamah dan Ummu Salamah ini kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kalau disimak ya bagaimana getirnya perpisahan antara Ummu Salamah, ya Sayyidah Ummu Salamah dengan Abu Salamah luar biasa. Dan itu yang terjadi kepada mereka. Ya, bahkan kisah pedih ini juga berlanjut ketika sebagian kaum muslimin hijrah ke Habsyah. Ya, ketika tekanan begitu besar, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sebagian kaum muslimin hijrah ke Habsyah. Ternyata di Habsyah pun mereka dikejar-kejar ya, oleh Abu Sufyan, ya, dikejar-kejar juga oleh Ammar bin As yang ketika itu masih belum Islam. Ya, bahkan mereka berupaya sebagaimana kemudian kaum muslimin ini dimusuhi begitu ya, oleh Raja Najas ketika itu, Raja Habsyah ketika itu ya. Tetapi kemudian berhasil dicegah. Tetapi kemudian ya, kaum muslimin kecolongan ketika itu ya, karena mendengar kabar Rasulullah wafat, sehingga memaksa mereka pulang ke Mekah. Ternyata di Mekah keadaannya nggak berubah, Rasulullah masih ada, intimidasi masih ada. Maka kemudian ya sebahagian dari mereka ya kembali ya kepada kesulitan ya. Setelah sebelumnya aman ya berada di Habsyah, tapi karena begitu gencarnya ya upaya agar mereka ini kembali ke Mekah, maka dihembuskan isu Rasulullah meninggal. Ya, akhirnya mereka kembali kepada teror ya. Lalu kemudian ya sampailah pada puncaknya Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah ya. Ya, bersama dengan kaum muslimin. Sudah pun semuanya keluar ya ke Mekah ya, keluar dari Mekah menuju ke Madinah, ternyata bukan memadamkan api kebencian dan permusuhan kaum kafir Quraisy ketika itu, tetapi malah membuat mereka semakin beringas ya. Terbukti dengan itu tadi ya, tersulutnya peristiwa peperangan ya pertama ya, yang kolosal perang ini, perang besar, yaitu perang Badar ya, yang terjadi pada tahun ke-5 Hijrah ya. Nah, kemudian disusul lagi perang Uhud ya, lalu kemudian ditambah lagi dengan perang Ahzab ya. Itu terus ya. Ini kan jelas ya bahwa yang mereka musuhi sebetulnya bukan kaum muslimin tetapi agama ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Selagi agama itu masih disebarkan, maka mereka terus berupaya untuk memadamkan kalimat Allah ya. Kalau berbicara orangnya sudah pada pergi ya gitu ya. Udah nggak di Mekah lagi, tapi kenapa mereka masih emosi juga,
mereka masih menyulut kebencian dan kedengkian juga. Karena itu tadi, yang mereka musuhi sebetulnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya saat mereka mendengarkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi nyata dan terjadi, gitu ya. Ketika mereka udah dengar kabarnya nih, oh nanti akan ada masanya ya, orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan begitu mereka masuk ke kota Mekah ya pada peristiwa Fathu Mekah ya di tahun ke-8 Hijriah, betul-betul ya apa yang Allah sebutkan itu terjadi, maka perintah bertasbih ya, beristighfar itu betul-betul mereka jalankan. Jadi menggema ya suara pujian, suara takbir, suara tahmid ya, di seantero kota Mekah. Orang mereka menyaksikan ya, orang-orang Islam ya, orang-orang penduduk Mekah ketika itu mereka berkelompok, berduyun-duyun ya, bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Maka kemudian peristiwa itu membuat kaum muslimin menjadi berbunga-bunga, berbahagia, riang gembira menyambut dengan penuh sukacita. Dan mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan ya, sekaligus juga merayakan ya, kemenangan ya sebagaimana Allah janjikan itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi mereka adalah orang-orang betul-betul yang betul-betul merasakan bagaimana apa yang Allah janjikan itu terjadi dan terlaksana. Dan kebahagiaan itu merupakan hak ya, hak yang pantas mereka sandang. Setelah bertahun-tahun ya dilanda kesulitan, penuh teror dan juga fitnah yang sangat berat. Namun di satu sisi ya, ketika peristiwa yang digambarkan dalam surah An-Nasr ya, ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ya kepada kaum muslimin. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan sepupu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Ketika melihat itu beliau membaca surah ya, membaca peristiwa yang terjadi di Fathu Makkah itu yang merujuk kepada surah An-Nasr ini sebagai sebuah isyarat sempurnanya misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Maka di tengah-tengah kegembiraan kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa Fathu Makkah itu, justru Sayyidina Abbas ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas yaitu Ibnu Abbas ini, beliau malah bersedih karena menurutnya tidak akan lama lagi akan ada perpisahan ya antara umat Islam ya kaum muslimin dengan Rasulullah SAW, manusia yang mereka banggakan, manusia yang mereka muliakan, manusia yang kita sama-sama junjung ya. Dan itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, ditangkap sinyal itu oleh Sayyidina Ibnu Abbas ya, karena memang kejernihan hati ya, yang dimiliki oleh beliau, sehingga kemudian dibalik berita gembira yang membuat kaum muslimin ya gegap gempita dan bahagia ya, dan merasakan kebahagiaan ya di dalam dada mereka, justru ya ada peristiwa yang kemudian yang membuat Sayyidina Ibnu Abbas bersedih. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya dulu ya yang mendatangi Nabi Muhammad SAW sebelum Fathu Makkah itu ya hanya satu-satu, dan sebahagian besarnya kemudian sembunyi-sembunyi dan ketakutan. Namun setelah terbukti ya setelah nyata janji Allah dalam surah An-Nasr itu, maka kemudian banyak orang yang menunjukkan keislamannya, membawa keluarganya, kabilahnya, kaumnya untuk mendatangi Madinah dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pulang dari haji sekalipun ya tersebar itu bahwa sekarang Mekah berada di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka orang semakin penasaran, siapa itu Rasulullah SAW, siapa itu Muhammad bin Abdullah itu. Maka mereka kemudian berbondong-bondong datang ke Madinah
membawa keluarga mereka, membawa kabilah mereka, membawa suku mereka untuk kemudian berbaiat, bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Semua bangga menyampaikan ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Semua berlomba-lomba ingin mendapatkan keberkahan, ya, berada dekat dengan makhluk yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Semua berdatangan ingin mendapatkan keberkahan hidup dan kenikmatan yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang mendampinginya, ya, sejak masih saat-saat susah. Dan mereka semuanya menyatakan ketundukan yang penuh kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nasr. Maka kemudian melalui surah ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk memperbanyak zikir, yaitu bertasbih dan beristighfar. Hal itu untuk mencegah supaya kemudian tidak ada kesombongan dan juga keangkuhan atau juga kezaliman dan penindasan kepada sesama kaum muslimin yang baru saja menang, gitu ya. Ya kan sekian lama itu ya, ketika berada di Madinah, di Mekah mereka diintimidasi, diancam, kemudian sampai ke Madinah diperangi juga. Lalu kemudian pada peristiwa Fathu Mekah ternyata mereka sekarang tunduk gitu ya, menunjukkan rasa takutnya, ta'zimnya, menunjukkan rasa gentarnya ya, di hadapan kaum muslimin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para nabinya, kepada Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin ketika itu, supaya mereka tetap bertasbih, ya, memuji Allah sebagai zat yang telah memberikan kemenangan kepada mereka, dan juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya muncul dalam diri mereka, ya, rasa-rasa, ya, perasaan-perasaan yang kemudian menggiring mereka kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan bisa aja kan jadi congkak dan angkuh, ya, ketika kemudian menyaksikan dulu orang yang menghina kita, mencaci maki kita, kemudian sekarang berada di depan kita, ya, dengan menundukkan kepala gitu. Kalaulah yang terbayang, ya, bagaimana penderitaan yang dibuat oleh orang ini, tentu kemudian, ya, bisa jadi ya akan muncul tindakan-tindakan di luar, ya, di luar yang semestinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kaum muslimin, ya. Memaafkan harusnya begitu kan, tapi karena kadang emosi, ya, maafnya hilang gitu. Nah, ini yang kemudian diwanti-wanti, dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari diri kaum muslimin dengan memerintahkan kepada mereka, ketika kalian menyaksikan manusia berduyun-duyun, ya, termasuklah orang-orang yang memusuhi kalian dulu, ya, kalian tahu siapa mereka, kemudian datang menghadap Allah, menghadap Rasulullah SAW, maka bertasbihlah, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfir, ya, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar banyak-banyak. Nah, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikannya saat memasuki kota Mekah, ya, tanpa perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada dendam, semua orang dimaafkan Rasulullah SAW, termasuk mereka yang menyakitinya secara fisik atau juga dengan perkataan dan ucapan-ucapan, slogan-slogan mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam bab ini, ya, di dalam bab bertasbih dan beristighfar ini sudah dicontohkan, sudah dibuat dulu oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau masuk ke kota Mekah, ya, Rasulullah SAW sudah memperbanyak tasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kemudian orang-orang ini betul-betul, ya, orang-orang kafir Quraisy yang dulu memusuhi Rasulullah datang tunduk, ya, menundukkan kepala, meminta maaf, ya, kepada Rasulullah SAW, semua dimaafkan, ya. Semua dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sosok Hindun, ya, binti Uqbah, ya, istri dari Abu Sufyan, yang ketika itu datang kepada Rasulullah, ya, dengan sembunyi-sembunyi, dengan menutup kepala karena takut, gitu, juga mendapatkan maaf dari Rasulullah SAW. Mendapatkan maaf dari Rasulullah SAW. Seberapapun besar, ya, kesalahan yang dilakukannya ketika memusuhi Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan sangat menunduk, ya, sangat menunduk seperti punuk unta.
Bibir Rasulullah SAW ya basah dengan zikir dan tasbih serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan air mata Rasulullah SAW menetes haru menerima ya karunia yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian puluh tahun ya, sekian puluh tahun berjuang menegakkan kalimat Allah dengan darah dan air mata, kemudian beliau saksikan hasilnya. Ya, hasil yang luar biasa. Tadinya orang bersandar sembunyi-sembunyi, satu-satu, dua-dua, sekarang berbondong-bondong, berkafilah-kafilah, berkabilah-kabilah. Dari mana-mana ya. Dan itu semua ya sebagai bentuk kegembiraan Rasulullah SAW menyaksikan janji-janji Allah yang terbukti nyata. Bahkan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyebutkan bahwa ketika surah ini turun, Nabi Muhammad SAW ketika itu memperbanyak membaca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau membaca ketika ruku dan sujudnya ya Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang kemudian menjadi bacaan ya sebagian kaum muslimin ketika ruku dan sujud ya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, berzikir terutama bertasbih ya, berfungsi untuk menyucikan hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat pamrih ya, dalam perjuangan yang sudah semestinya hendaknya dijauhkan dari dalam diri setiap muslim. Karenanya kemudian tasbih ini menjadi amalan atau zikir yang utama di dalam salat. Ya, kita lihat di dalam sujud kita, dalam ruku kita, sujud kita, itu tidak putus ya kita membaca tasbih ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu bertujuan supaya ya iman kita ini, ya hati kita ini terjaga kemurniannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar seseorang yang senantiasa yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak ya bagi Allah, dan juga hal-hal yang mengganggu dan menghalangi manusia ya dirinya dalam memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighfar ya, ini berfungsi untuk menjaga ketawaduan ya, atau kerendahan hati begitu ya. Karena manusia tetap saja punya masa lalu dan kadang terjebak oleh kesalahan di masa lalu. Maka ya tentu ya mereka tidak perlu mencemaskannya ya, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang bisa melepas masa lalunya dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan agar Allah memberikannya kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan. Maka sekalipun ya setelah selesai melakukan berbagai kebaikan ya seperti sholat gitu ya, atau juga mungkin setelah kita berjihad di medan perang, atau juga mungkin kebaikan-kebaikan yang lain ya. Nah, kalimat istighfar ini melengkapi kemenangan tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan sunnahnya begitu ya. Ketika selesai sholat itu kan padahal kita baru taat kepada Allah. Tetapi kemudian ya salah satu bacaan yang dilazimkan dan dianjurkan disunahkan adalah kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita minta, karena bisa jadi ibadah yang kita buat juga tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kekhilafan ya. Tidak lepas dari mungkin ada ya keangkuhan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta ampun kepada Allah atas itu semuanya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang dianggap baik bukan karena kebaikan yang dikerjakannya, namun karena aib-aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuninya. Ya kalau berbicara dosa ya tidak adalah ya manusia ini yang tidak berdosa. Tidak ada manusia ini yang luput dari kesalahan ya. Tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang kemudian kesalahan dan dosanya tidak terlihat. Ya yang disaksikan orang dari kita hanyalah senyuman ramah kita, kedermawanan kita ya. Apalagi tutur kata kita yang baik ya. Itu yang disaksikan orang, lalu kemudian orang menilai kita adalah orang baik.
tetapi mereka tidak tahu apa yang kadang-kadang kita lakukan di luar sepengetahuan mereka. Bisa jadi ada rasa dengki dalam diri kita, bisa jadi ada rasa angkuh sombong dalam diri kita, bisa jadi ada kemaksiatan syahwat tersembunyi yang kita lakukan diam-diam di luar sepengetahuan orang. Dan itu semua Allah tutup, Allah tidak perlihatkan kepada orang lain. Maka kemudian disinilah pentingnya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar ini seorang mukmin menyatakan harapannya kepada Allah agar tetap menutupi aib-aibnya, baik ketika berada di dunia maupun ketika sudah berada di akhirat, di saat-saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita minta juga kepada Allah agar kemudian aib-aib yang selama ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia di dunia ini, kita minta di akhirat juga Allah tutupin, sehingga orang menyaksikan kita dalam keadaan mulia juga. Ini kita minta kepada Allah. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tasbih dan istighfar ini merupakan adab dan etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan kemuliaan akhlak di hadapan manusia. Nah, panduan akhlak mulia dan dalam berinteraksi dengan Allah dan juga manusia ini benar-benar dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Karena itu kemudian secara tegas dan juga eksplisit terang-terangan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW di dalam surah Al-Qalam, surah yang ke 53 atau 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Maka kemudian tidak ada penduduk Mekah yang tersakiti secara fisik dengan penindasan atau balas dendam dari Rasulullah dan juga kaum muslimin. Tidak ada perasaan dan hati mereka yang tercabik-cabik oleh cacian atau luapan emosi kaum muslimin yang dulu pernah mereka musuhi. Dan tidak ada pula aksi-aksi mobilisasi massa dengan perusakan aset-aset mereka. Enggak ada yang rumahnya dibakar, enggak ada yang hartanya dirampas, tidak ada. Semuanya mendapatkan keamanan, dibiarkan memilih dengan penuh kesadaran. Semuanya mendapatkan jaminan dari pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah SAW. Akhlak yang ditunjukkan Rasulullah setelah belajar dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam merupakan akhir sebuah cerita kemenangan dari Rasulullah SAW yang dikenal sebagai sosok yang sangat pemaaf. Saat Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan penuh hikmah menyatakan bahwa dirinya dimuliakan Allah dengan kelembutan-kelembutannya, sehingga kemudian permusuhan yang pernah ada di antara saudaranya yang dibisikkan dan dihembus-hembuskan setan yang merupakan provokator itu hilang dalam diri Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jiwa beliau menjadi jernih kembali sehingga orang tua dan saudara-saudaranya pun dimuliakannya. Demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy bukan musuh beliau. Penduduk Mekah dan kabilah Quraisy adalah saudara-saudara beliau juga karena kan ceritanya memang Rasulullah itu bagian dari kaum Quraisy gitu. Pemuka-pemuka Quraisy itu kan paman-pamannya Rasulullah SAW. Maka dengan kejenihan inilah beliau mengokohkan karakter positif dan berbagi potensi kebaikan yang ada yang ada pada mereka yang selama ini tertutupi oleh debu-debu kekafiran dan juga bisikan setan-setan serta jin dan manusia yang bergentayangan yang merasuki jiwa dan membisiki dada-dada mereka. Nah, dengan ambisi dan permusuhan, dengan iri kepada Nabi Muhammad dan disesaki oleh obsesi materialistik yang menyesatkan. Maka salah seorang salah ketika orang kemudian menyematkan atau menyebut bahwa dakwah Islamiyah ini disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Tidak ada. Contohnya di Fatu Mekah. Kalaulah memang Islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan, nggak ada itu Fatu Mekah. Orang-orang yang pernah memusuhi Rasulullah aman. Rasulullah punya hak dan kaum muslimin punya hak untuk membalas perlakuan mereka dengan setimpal. Tapi kemudian Rasulullah SAW memaafkan mereka. Tidak ada kemudian kisos
ya atas masa lalu ya yang ditimpakan kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin. Tidak ada. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang menuduh ya Islam disebarkan dengan kekerasan dan pedang, ya, karena mereka tidak paham ya konteks dan juga realitas ya di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam dakwah Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka menuduh dan merendahkan Rasulullah SAW. Ya, meski tidak sama, hal ini bisa dianalogikan melalui kisah imajinatif ya, yang ditulis ya oleh Dr. Saiful Bahri ini. Beliau mengatakan dulu ya di zaman penjajahan seorang pasukan Belanda melihat seorang perempuan tua sedang memukulkan kain sarung di atas batu di tepian sungai. Ia pun mencibir sambil menggelengkan kepala. Ia berkata kepada dirinya, betapa bodohnya bangsa ini, mana bisa batu itu dihancurkan dengan selebar kain. Tentu saja pandangan seorang tentara tersebut tidak tepat ketika dikonfrontasi secara langsung dengan yang melakukannya, itu si perempuan itu. Betul ia memukul batu dengan kain, namun tujuannya bukan untuk menghancurkan batu, namun dia sedang mencuci kain dengan memukul-mukulkannya di atas batu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kira-kira antara persepsi negatif orang yang mengatakan Islam ini tersebar dengan peperangan, soalnya ada perang-perang gitu ya. Ada perang Badar, perang Uhud, perang ini. Karena dia nggak tahu konteksnya, nggak tahu realitasnya. Kalau dia pelajari kenapa ada perang, kenapa Rasulullah SAW mengangkat senjata di dalam peristiwa ya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, maka tentu ya mereka akan malu sendiri begitu ya. Kalaupun masih ada yang begitu ya berarti mereka belum melihat konteks dan realitasnya, sehingga kemudian kebencian dalam diri mereka tidak padam. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, ini sebagai sebuah gambaran tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nasr ayat 1 hingga ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kaum muslimin. Ya, dulu konteksnya kepada Rasulullah SAW. Ketika perjuangan itu ditekuni ya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan keredoan ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka buah manisnya pasti akan dirasakan. Bahkan buahnya lebih daripada yang diprediksi, lebih daripada yang dibayangkan. Jadi kalau kata orang sekarang, hasil tidak akan mendustai usaha. Nah, gitu ya. Usahanya keras maka hasilnya juga bagus ya. Usahanya main-main maka hasilnya juga main-main. Oleh karena itu satu ibrah bagi kita adalah ketika kita ingin meraih ya keberhasilan ya, atau katakanlah kemenangan dalam bentuk yang lain ya, mungkin dalam bisnis kita, dalam relasi kita ya, dalam persaudaraan, pertemanan ya, atau mungkin dalam upaya kita membangun harapan dan cita-cita. Nah, tempuhlah itu semua sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran, keikhlasan, meluruskan niat, begitu ya. Kemudian juga memaksimalkan ikhtiar dan usaha, maka insya Allah ya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang kita bayangkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.